Gue liat kayak Rema tadi cepat kayak Eminem. Oh my Wow. god. Di akhir. Sagu ID. Wow. The one and only Wanzek Haikal kembali hadir dan spesial eksklusif untuk podcast kali ini saya mengundang tokoh yang cukup epic di bidang UMKM, you know. Ini dia Bang Muhammad Arif Furqan. Yo. Yo iya. Rupanya segalain seorang content creator, abang juga termasuk musisi ya. Ya betul. Asik. Jadi buat teman-teman pasti kalau misalkan ngikutin dunia musik, paham dengan yang namanya musik rap dan salah satu karya terbaik ya itu dari Bang Furqan musik-musik rap ya Bang. Ya. Namun sedikit informasi nih Bang, for information buat teman-teman dan khususnya buat Abang, cerita mereka di podcast Sagu ID kita memang fokusnya di UMKM, para pelaku UMKM dan para content creator. Yes. Nah, kenapa saya ngundang Abang? Karena di beberapa kesempatan pas acara ataupun event dari pemerintah, acara-acara corporate itu tidak jarang Abang nongol dong dan saya penasaran nih, kok bisa sih seorang musisi rapper, seorang content creator yang notabene musik ya, malah lari ke UMKM, kok bisa Bang? Jadi mungkin boleh cerita sedikit Bang. Oke, awal mulanya kenapa saya bisa terjunnya ke itu dalam media ya? Dalam media. Dalam media di acara UMKM. Karena awalnya memang saya memang musisi itu di bidang beatbox. Di bidang beatbox itu saya sudah lama juga. Kalau dibilang sudah berjalannya pun sudah lama juga. Itu dari tahun 2012 sampai sekarang. Itu masih. Tapi semenjak itu dari beatbox itulah saya bisa menuju misalnya lebih tahu mendalami itu namanya adanya videographer. Karena dulu videographer kayak mana kalau saya bilangnya mungkin nggak terlalu rame seperti sekarang. Kalau sekarang kan orang videographer, fotografer itu sekarang udah rame. Dulu tahun-tahun 2012 mungkin ada tapi nggak selalu nggak kayak sekarang lah. Jadi dari situlah saya belajar namanya videographer. Yang pertama kali saya gunakan editing video itu namanya Wondershare Studio. Dari situlah saya mulai ngulik-ngulik apa tuh sih video. Karena dulu gini, saya lihat di press list untuk videographer itu cukup lumayan mahal. Itu budgetnya pun juga besar. Dengan minimal pun mau buat video pun aduh kayak mana caranya nih dengan kondisi aku lagi masa SMA. Lagi masa SMA, kok masa SMA dari mana banyak uang? Iya, Uang betul. orang tua pun susah nyari uang apalagi bayar SPP kan, barang gitu. Dengan itu cobalah belajar video. Mungkin dari situ mungkin dapat feedback, mungkin wah bisa nih belajar ngulik sampai sekarang. Dibantu, disupport oleh salah satu teman saya yaitu Afkarul Mufid. Dia salah satu pendiri dari Aceh Beatbox Community. Disitulah dari beliau yang mendukung saya sampai sekarang terjunnya jadi videographer. Aceh Beatbox Community. Di beberapa kesempatan juga saya sering nih lihat Abang show atau nampil bahkan di Instastory Abang di media sosial mengenai beatbox dan musik rap. Termasuk yang baru aja kemarin ya kan dirilis single terbarunya lupa. All from the Mouth. Oh iya. Mungkin boleh sedikit spoiler nih Bang. Sedikit musiknya nanti kita kasih yang versi aslinya. Coba Bang. Apanya nih? Langsung nih biar orang tahu nih. All from the Mouth. Ini aku mainin atau gimana nih? Mungkin daripada agak ini videonya. Boom. Edit nih. Dah. Oke, mungkin teman-teman boleh lihat langsung di link deskripsi di bawah ini. Kita mungkin nanti lah pas di penghujung podcast ini Bang boleh kasih sedikit ini ya. Back to the topic. Bang, mengenai video tadi. Sangat tidak jarang aku nengok Abang ngeliput acara UMKM. Itu didasari karena apa Bang? Sehingga Abang selalu hadir gitu. Jadi gini, kenapa aku selalu hadir di acara UMKM? Karena pertama, aku dulu pernah, ini nggak apa-apa bilang aku nih. Nggak apa-apa, enjoy. Jadi berubah soalnya.
Jadi dulu aku tuh karena awal dari hip aku bisa dikenal sama tahu dipakai sama orang UMKM itu karena dari salah satu juga terima kasih buat keluargaku itu Hip Hop Nat Sindikat HNS dari Asik. acara mereka lah buat event. Aha. Jadi dilihat portofolio aku tuh. Aha, oke. Portofolio dilihat dari beberapa mungkin dari bank. Orang tuh minta mana portofolionya biar jadi setiap acara itu mungkin mereka mau pakai untuk kedepannya jadi gitu. Jadi saya kasih nampak portofolio saya kepada orang-orang perusahaan, saya kasih, alhamdulillah beberapa ada yang mau pakai yaitu dari kemarin yang acara Bang Aceh. Bang Aceh. Itu salah satu Chris ya. Chris, acara Ya, Chris. Itu yang langsung dihubungi oleh sama Pak Wahyu. Shout out to Pak Wahyu. Kita undang di Pak Wahyu. Ya, Spesial. siap. Yang punya Rumah Akso. Ya, dari situ udah mulai karena itu sebelum itu saya memang terjunnya tuh di wedding. Oh ya. Di wedding, tapi dengan mungkin munculnya sekarang naiknya yang nampak itu saya di UMKM itu mungkin baru-baru aja itu karena dari Bang Aceh. Oke. Habis itu kemarin sempat diundang sama kawan saya minta tolong mengambil video acara di BSI untuk launching PT Kimia Farma gitu. Oke. Lalu setelah event itu ada beberapa calling dari Jerman JIS dengan Ma'rah Piring. Ya. Nah, itu jumpa lagi situ, kita. Ya, betul. Disitulah aku misalnya muncak ya. Dibilang Kayaknya puncak karir karena kan kayak Ma'rah Piring. Nanti kita undang juga UMKM Ma'rah Piring. Yes. JIS ya kan? Yes. Dari Jerman yang memberikan edukasi. Jadi kayak jujur kan Nilam katanya juga masih baru Ya, kan. betul. Tiba-tiba kok bisa diundang dan Ya. penasaran saya hadir dan wow, Kaliko Putu dong yang nge-hire untuk bagian media. Ya sebenarnya yang videografer banyak lain, tapi kenapa saya? Karena memang beda. Atau yang memang orang lain itu sibuk sih, jadi susah Bisa diundang. bisa jadi. Tapi saya nggak. Itu masing-masing punya rezeki masing-masing setiap Betul. orang. Ya, gitu. Iya, Lanjut. lanjut. Oke, kenapa yang ke Jerman JIS? Oke. Waktu diundang sama itu yang buat acara sebenarnya yang acara Jerman JIS itu Jerman Corporation itu sebenarnya yang dibuat acara oleh Ma'rah Piring sebenarnya. Oke. Ma'rah Piring karena di Ma'rah Piring tuh di balik layar tuh mereka itu salah satu juga alumni dari Jerman. Oh gitu. Yes. Oke. Dengan itu mereka membuat acara event gitu kalau kita bilang bekerja sama Ma'rah Piring sama Jerman Corporation sama alumni Jerman orang mereka kan. Lalu disitulah mereka butuh media atau videografer yang memang yang bisa dihandle lah di setiap acara, yang bisa dipercayai dan hasilnya yang kualitas. Otomatis kan orang pengen pakai jasa saya kan kualitas. Asik. Yang perlu dijaga ya kan. Iya. Kualitas. Berarti dengan itu alhamdulillah saya dipilih terakhir dipakai. Lalu dengan itu waktu sudah kayak mana udah perjanjiannya sudah janji pengen buat video di acara Jerman JIS itu prosesnya agak lama karena kalau dibilang lama salah satunya mereka minta proposal dari kami. Oke. Proposal aku proposalnya itu diterjunkan oleh langsung ke Ma'rah Piring karena mereka udah tahu kan latar belakang Kaliko Putu tuh udah aku jelasin pada Ma'rah Piring. Jadi mereka udah nggak apa-apa langsung dialihkan ke Ma'rah Piring. Tinggal aku cuman buat minta tolong NPWP maka dilemparkan ke Jerman. Jadi itu ibaratnya gimana? Ma'rah Piring tuh kayak bikin nyembrangin deh ke Jerman gitu. Iya, menjembatani. Jembatannya untuk ke Jerman untuk dikasih nampak portofolio aku sama NPWP aku. Betul. Gitu. Jadi alhamdulillah setelah itu diterima, alhamdulillah berapa hari kemudian langsung dikabarin bahwa dibilang Arif berarti jadi ya untuk hari acara Jerman. Wah, di situ kedengaran gila. Akhirnya aku bisa wakili Aceh nih. Tapi dalam media alhamdulillah nggak apa-apa. Pokoknya menjadi bagian dari UMKM itu luar biasa sih, Bang. Yes, karena apalagi UMKM pun sekarang kan sudah melunjak. Waduh, udah banyak kali. Kita kan bisa lihat dari peran-perannya UMKM ini semakin, nggak usah kita bilang waktu semenjak COVID, itu pun peran-peran dari UMKM itu makin meningkat, bukan makin menurun. Iya, betul. Makin meningkat karena disitulah orang-orang kayak mana ya, mungkin korporat perusahaan besar. Iya, mungkin karena dengannya pandemi, mungkin orang nggak mau keluar, mungkin dengan sekarang kan udah
teknologi udah Betul, makin iya. pakai gadget ya kan. Betul. Mungkin dengan teknologi sekarang orang udah makin maju. Habis itu ya itulah makin para peran UMKM sekarang makin meningkat pada tahun ini. Oh iya, betul. Ini menarik teman-teman. Kadang beberapa karya-karya terbaik dari pelaku UMKM hanya mentok di ya udah sekedar karya. Padahal betul. seharusnya ada ujung tombak yaitu mempublish, memviralkan, ramein. Salah satu caranya yaitu dengan perannya para content creator. Termasuk aku tengok sih kayak Abang termasuk orang yang cukup kredibel di bidang media, Kaliko Foto. Track record kan dari 2012 nih. Dari 2012 di media terlepas itu big box, rapper, musik, apapun itu. Cuman setidaknya sumbangsih Abang di dunia media atau entertain cukup cukup kredibel, cukup mempengaruhi. Nah, ini gimana ke depan harapan Abang nih? Karena kan Kaliko Foto memang fokusnya di wedding, fokusnya di wedding. Tidakkah memang nggak misalkan berikan kayak kesempatan untuk memang fokus di UMKM atau ada channel atau media khusus Kaliko Foto untuk di bidang UMKM? Oh, itu ya. Sebenarnya memang ada rencana. Itu sebenarnya kami memang sudah rencanakan ada namanya kayak Kaliko Company. Alright, oke. Apa Dari tuh? di Kaliko Company itu kami untuk mediakan untuk segala event. Oke. Kami bakal siap terjun segala event, mau baik UMKM, mau apapun itu acara kami siap. Makanya dengan itu kami lebih terbuka. Jadi eventnya di mana aja. Eventnya itu bebas boleh di Aceh, boleh di Medan. Kita buka open semua, seluruh Indonesia dan juga seluruh luar negeri. Makanya aku impikan dari dulu ya. Kalau bisa sampai ke luar negeri, insya Allah. Karena memang fokusnya di media. Iya, itu memang udah ada pencapaian. Tapi untuk selama ini yang ku jalanin dulu itu wedding. Ya, karena kan wedding juga saingan juga banyak. Otomatis kita juga belajar lebih dalam lagi. Betul. Aku pun masih belajar dan di itu pun juga Kaliko Foto Company pun udah mulai berjalan tapi belum terbentuk banyak tim. Tim masih ada beberapa tapi tim nggak terlalu banyak gitu. Ada berapa tim kita, Bang? Tim di Kaliko ada yang aktif ya. Yang aktif untuk sekarang tuh ada 2 orang. 2 orang. 2 orang. Jadi kalau itu 2 tim, 1 saya. Berarti 3 orang semuanya. Yang 2 satu lagi admin, yang satu lagi ini Fuadi. Iya, teman kita juga. Iya, teman kita juga. Yang dia itu videografer juga. Musisi juga ya. Musisi juga. Oke, Bang, kita biar lebih relax kita minum dulu, biar Siap. Oke, kita sambung lanjut, Bang. Bang, Kaliko Foto, kenapa taruh nama brand Kaliko Foto? Filosofinya gimana? Kaliko Foto tuh susah disebutin, jujur. Iya. Udah panjang. Agak belibet. Kaliko Foto kadang kali bro. Tapi kalau misalkan kita brand karena susah. Ya kenal kayak pernah itu. Tapi kan dalam penyebutan agak susah. Kalau aku ya, tapi nggak tahu orang lain. Iya. Itu kenapa tuh filosofinya? Filosofi pertama sebenarnya nama dibalik itu sebelum Kaliko Foto tuh sebenarnya Arif Video Works. Itu Arif Video Works dari 2017 sampai 2019. Itu karena 2017 kan aku kan munculnya main terjunnya wedding. Sebelumnya kan aku main di event, masih di komunitas gitu. Main liput-liput acara gitu kan. Tapi semenjak terjun wedding itu 2017. Semenjak itu 2017 sampai 2019 aku itu masih pakai nama brand itu Arif Video Works. Itu kan jatuhnya personal brand. Betul, personal branding. Karena ada nama. Ketika semenjak aku ikut, alhamdulillah ini waktu ikut workshopnya Chandra Liao. Yang di Jakarta kemarin sempat kayak mana ya, bagi-bagi ilmu, sharing bahwa kalau mau naik satu branding itu kalau bisa jangan taruh nama sendiri. Karena kalau taruh nama, ini banyak yang cerita, kalau taruh nama sendiri mungkin nggak bertahan lama. Betul. Makanya dengan itu kalau bisa pakai nama yang branding, betul-betul nama branding yang mudah orang diingat. Atau namanya unik atau langka. Iya, itu langka gitu. sih. Ya. Nah, jadi semenjak itu aku pikir, waduh kayaknya nih dari banyak klien dari Arif Video tuh banyak yang minta foto Bang. Di sini ada foto nggak? Kok di sini video semua gitu kan? Di setiap kita lihat di biografi kita kan. Oh ya udah, saya ngomong sama admin kan.
kayak mana kita ubah aja, mungkin dari Arif Video Work berubah jadi Kaliko Foto. Mungkin agak ribet ya, tapi karena nih kita mulai dari nol, mungkin coba aja dulu, mungkin kedepannya mungkin bisa jadi namanya gede atau enggak ya kan. Penting jalanin aja dulu sampai sekarang. Ya udah, alhamdulillah kami ganti nama Kaliko Foto tuh. Kaliko itu sebenarnya nama arti dari sejenis kucing. Oke, kucing. Kucing. Oke. Itu semacam peribahasa gitu. Kucing, apalagi kan aku juga suka kucing ya kan. Habis itu dengan foto, ya udah aku tambahin aja lah. Kaliko Foto. Oh iya. Ya, jadi biar lebih agak gimana, agak panjang nggak masalah, tapi yang penting agak estetik aja lah gitu. Iya, kalau dibilang. Karena kan zaman-zaman sekarang kan orang lebih suka estetik. Itu apa tuh Bang estetik? Oh ya, estetik aja ya. Estetik aja benar. Ya, ikut tren. Ya, ikut tren. Oke. Nah, tadi Abang sempat nyinggung perihal masalah musik. Yes. Berawal dari iseng-iseng musik, terus tiba-tiba udah di wedding, juga di akhir puncak bisa pencapaian di UMKM. Aku pengen ya Abang ceritain perihal musik. Misalkan dari, kita nggak tahu kan, kalau aku jujur nggak tahu, kurang tahu mengenai antara musik dan videografer, fotografer gitulah. Itu gimana Bang kiprahnya, kok bisa sih dari proses seorang yang di depan layar, kan Bipo di depan layar, dan akhirnya harus di balik layar. Di balik layar. Itu gimana tuh ceritanya Bang? Ya kalau kita bilang di balik layar, kayak mana ya ceritanya? Musik, ini cerita dari musik dulu. Dari musik dulu. Dari musik yang tadi saya bilang 2012 muncul, lalu lanjut sampai munculnya ada namanya grup. Grup itu namanya Hyperpage. Ya. Makanya di nickname di Instagram aku Arif Hyperpage. Oh ya, Hyperpage. Ya. Itu munculnya Arif Hyperpage. Hyperpage itu 2014. Itu pertama grup beatbox, kalau tak bilang se-Aceh lah. Nggak tahu, mungkin di luar kota Medan saya nggak tahu. Mungkin kalau dibilang kalau untuk secara seluruh lingkup di Aceh itu grup beatbox baru aku. Itu grup. Kalau komunitas pasti ada grup di setiap daerah gitu. Paguyuban ya. Gitulah ya. Gitulah. Pokoknya dari situ, jadi grupnya itu 3. Grupnya itu 3, ada si Hervan sama Alam sama aku. Jadi dua-dua nih, satu keluar, yang satu lagi mungkin karena dia berlanjut kuliah di luar kota di Bogor. Jadi dia kuliah di sana, ya udah nggak apa-apa kan. Berarti nama Hyperpage itu kan otomatis kan nggak ada lagi tuh. Makanya ya udahlah, taruh aja nama Arif Hyperpage. Jadi kenapa aku taruh namanya Arif Hyperpage? Karena itulah latar belakangku. Karena dulu aku ada grup gitu. Aku nggak bisa lupain grup itu. Karena susah payah situ semua gitu kan. Jadi dari situ, setelah dari situ aku kan ikut tuh acara-acara eventnya hip hop Sidikat, setiap HNS di Taman Budaya. Pokoknya setiap tahun tuh ada tuh. Acara HNS. HNS tuh setiap tahun ada. Kecuali di ini ya, di pandemi. Di pandemi terakhir ada yang virtual. Virtual di SEM Studio SEM. Itu ini. Yang Bang Sem kan? Yang Bang Sem itu ini live jamming. Live jamming. Itu live jamming, itu kan baru-baru aja. Yang apa tuh yang virtual yang HNS itu 2020 lagi panas-panasnya ini Covid. Maret. Nggak Maret sih, pokoknya setelah Lebaran. Setelah Idul Fitri gitu lah. Setelah Idul Fitri kami itu buat acara event pokoknya virtual. Itu kan ada di-upload di YouTube HNS. Lalu dari situ, tapi sebelum itu aku tuh pernah buat ini ibaratnya setiap event HNS tuh aku selalu liput acara mereka. Oke. Itu pertama kali aku belum dimasukin dalam grup HNS. Jadi hanya sekedar tim Hori. Jadi mereka nih kayak dilihat dulu keseriusan, dilihat nih anak nih kayak mana nih untuk kedepannya, bisa berguna atau enggak di dalam grup itu. Kan kita di dalam grup HNS itu kan kita harus jaga namanya kekeluargaan. Jangan masuk di grup HNS nanti tiba-tiba keluar.
gara-gara ini. Cuman ibaratnya kalau kita bilang numpang aja, kita kan nggak mau gitu kan. Jangan sampai lah ada gitu. Tapi aku memang dalam dari dulu kalau setiap masuk komunitas itu ya betul-betul memang harus tanggung jawab, dan itu juga harus masuk, kita siap untuk jadi keluarga gitu. Betul. Harus kita jaga keluarga itu. Makanya aku siap. Dan sampai sejauh ini abang cukup berperan penting di HNS. Alhamdulillah untuk sekarang ini ya, mungkin ya mereka pun percayain saya untuk setiap acara event digunain saya. Makanya dengan itu setiap event-event itu, jadi ada salah satu pendirinya HNS itu Bang Nai. Dari Bang Nai itulah, dari jembatan itulah setiap ada acara UMKM aku selalu diajak sama Bang Nai. Jadi disuruh pakai acara UMKM yang kemarin ya kan, yang di gedung PMI. Iya betul. Habis itu dari situlah munculnya di acara UMKM gitu. Dari sekian banyak jam terbang abang di media, mulai dari musik, bisnis, kali ke foto, mengenai wedding dan UMKM. Di titik seperti ini abang rasa jenuh nggak ya? Udah capek, kayaknya udahlah, kayaknya nggak di bidang itu lagi. Saya ada nggak keinginan yang lain yang sekiranya bukan di media? Ada nggak kira-kira? Bukan di media. Karena kan aku tengok dari 2012 sampai 2022 itu udah 10 tahun, dan itu 1 dekade bang. Itu cukup epic untuk seorang anak muda yang bergerak di bidang musik sih. Gimana tuh? Mulai yang pertama yang aku tanyain perihal udah jenuh nggak, atau makin gila karya-karya ke depan, atau memang kayak udah? Kalau dibilang jenuh, ya kalau bagi aku mungkin setiap orang kan beda-beda ya kan. Kalau bagi aku setiap musik tuh nggak ada yang namanya jenuh. Kalau aku nggak jenuh. Aku makin kalau dibuat musik, misal nih satu track aku buat, satu musik mungkin ada yang kurang, ada yang komentar, Rif ini di mixingnya ada yang salah. Oh oke bang, aku orangnya gini, terima saran. Terima saran, kasih masukan, aku nggak marah orangnya. Aku lebih suka orang kasih saran. Jadi dari situ, dari buat musik, mungkin mixing kurang, yaudah mungkin ke depan aku buat lebih bagus lagi. Dari situlah aku belajar pelan-pelan. Perihal musik, aku cukup paham sampai bang. Kalau misalkan dari segi rap ya, aku hafal punya Bondan. Beberapa lagu Bondan aku hafal, dan itu enak. Dan itu ada cerita, ada dari titik. Setiap lirik itu ada makna. Ada makna, tapi yang sekarang ada maknanya. Tapi kurang. Agak kurang. Kata-kata metaforanya udah belah menyinggung. Iya. Itu sebenarnya gini. Aku kan ini dari maaf terus ini, aku bukan sok-sok bilang tentang rapper. Tapi sebenarnya aku ini kan aslinya dari beatbox. Beatbox itu kan musik dari mulut. Tapi aku kan dari beatbox itu aku kayak mana ya? Itu untuk bikin nambah, jangan bosan aja kalau dengar beatbox, kita dengar ibaratnya musik kayak kutukan gitu kan, kosong gitu kan. Kosong ya. Orang kadang-kadang ada yang ada yang ya gitu aja, ada yang suka ya kan. Tapi kalau aku bikin orang yang ada suara orang ngomong lah, setidaknya ada orang nge-rap gitu. Ya udah aku nge-rap aja sendiri, makanya itu kan. Ya kalau kita bilang lirik, kalau ini menurut aku ya, mungkin kalau lirik-lirik sekarang mungkin lebih banyak ini ya, mungkin orang lebih panas-panas distract itu kan orang lebih nyindir orang. Kalau yang ku tahu ya, kalau ku tahu itu mungkin dengan musik-musik itu orang sekarang lebih banyak jatuh musiknya sekarang distract. Ada yang nggak distract, ya kan? Ada yang nggak distract, tapi kulihat anak-anak zaman sekarang ini lebih kayak dikit-dikit nyinggung. Tapi ya it's okay, itu kan memang seni hip hop memang gitu. Karena di era-era di tahun 80-an zaman-zaman hip hop di New York memang gitu orang tuh. Memang dia saling nge-track gitu. Bukan saling untuk misal ibaratnya face to face, tapi mereka lebih ke seni aja gitu. Seperti Eminem. Yes. Oke. Gimana sekiranya nih musik kalau bisa nih ya ke depan dijadiin hal yang terpenting dalam hal UMKM? Tadi kan cuma sekedar foto, video. Ini kayak memang ada karya tersendiri. Atau memang abang termasuk UMKM tapi dalam bentuk jasa ya? Yes. Nah, itu gimana tuh bang? Oke, kalau untuk dari dalam brand musik untuk bisa nyatu ke UMKM itu otomatis kita harus berkolaborasi, kayak kan? Otomatis kayak contohnya saya nih kemarin, alhamdulillah saya udah buat contoh musik itu, walaupun itu bukan produknya. Produknya itu bukan UMKM, ya kan? Salah satunya gitu. Tapi insya Allah setelah
podcast ini saya bakal keluar ada brand lokal yang dukung saya, yaitu ada bajunya dari Alter Ego. Shout out to Alter Ego yang sudah support saya. Itu bakal keluar setelah podcast ini lookbook, video lookbook. Gimana tuh? Lookbook tuh lebih ditampilin baju-bajunya. Tampilin baju-bajunya, detail-detailnya ya. Lebih kolaborasi itu, sama satu lagi shampoo dari brand lokal dari Sam Barbershop. Sam Barbershop, kita undang nanti ke depan. Yes. Bang Sam, kita tunggu di podcast Sago.id. Waduh, paling itu salah satu contoh UMKM kalau kita bilang berkolaborasi dengan musik. Otomatis kan kayak misalnya nih contoh Nilam Getanyo, otomatis saya buat musik tentang Nilam Getanyo, otomatis kan saya mengangkat Nilam Getanyo. Ya gitu. Salah satu contohnya. Betul. Menurut Abang perkembangan musik di Aceh gimana sekarang? Kalau untuk perkembangan di musik di Aceh? Musik di Aceh. Kalau pandangan musik saya di Aceh, kalau menurut pandangan saya itu alhamdulillah makin meningkat. Pokoknya semenjak Covid nih para musisi Aceh ini makin meningkat, karena mungkin karena bosan ya, nggak tahu juga faktornya kenapa, mungkin karena semenjak Covid ini kayaknya makin meningkat orang bikin karya. Ya. Gila sih karya-karya Aceh di musik. Gila, apalagi salah satu teman kita juga karya-karyanya juga kan. Ini juga salah satu teman kita yang baru aja kemarin yang lewat dari Asian Games. Gila, itu salah satu brother kita, shout out to Dekdi, Bang Dekdi. Kita undang. Itu salah satu gimana ya, yang makin meningkat lah. Jung Tombak musisi Aceh juga ya. Kalau Bang Dekdi itu dia lebih ke dance. Kalau musik tuh kan lebih ke musik ya kan. Musik orang kita bilang ya orang nyanyi gitu kan. Ya paling itu makin meningkat. Salah satunya juga kemarin ada teman-teman kita dari Orantan Squad ya kan. Itu juga salah satunya makin meningkat ya. Juga HNS. Apalagi ini kan juga Bang Dekdi bakal keluarin juga video terbaru dia. Tapi ini spoiler aja. Saya cuma bilang dia bakal ada keluar gitu. Tapi kemarin sempat keluar juga kan lagu track pertama dia itu Kiban ya. Ini saya mewakili aja nih karena salah satu sahabat kita juga. Sahabat kita juga, kita undang juga. Jadi kita support ya. Apalagi ya kira-kira? Karena emang Abang udah cukup terkenal sih. Jadi kalau aku tanya pun agak segan. Mana ada. Kalau dibilang terkenal ya nggak terkenal juga sih, masih tahap-tahap belajar juga kan. Karena kan belajar di beatbox kan didorong. Pertama belajar beatbox tuh emang agak lucu-lucu, kayak masih kayak apa sih ini kayak kumur-kumur gitu kan. Waktu aku dengar asik nih kan. Rupanya di Aceh ada juga gitu rupanya. Makanya aku ikut dengan pertama kali ku dekatin itulah yang pendirinya itu Bang Afka Rumufit ya. Itu salah satu pendiri Aceh Beatbox Community dan juga banyak teman-teman lain juga dari Aceh Beatbox Community. Itulah salah satunya kan yang tadi salah satu dari komunitas saya yang pertama kali itu kan dari HNS. Yaitu yang pertama kali anthem itu yang mengangkat tema budaya itu kan pertama kali HNS dengan judul Ranum Lampuan. Ranum Lampuan itu kan salah satu bikin dulu anak-anak muda kita zaman-zaman 2000 berapa itu kan bikin heboh tuh kan. Heboh tuh, sempat viral tuh. Ya sempat viral kan. Viral. Habis itu lanjut setelah munculnya Ranum Lampuan, muncul judul lagunya Piasan Raya. Iya. Piasan Raya. Setelah Piasan Raya baru mereka ibaratnya gimana saya bilangnya udah mulai sibuk sendiri lah. Udah mulai sibuk sendiri, ada yang udah berkeluarga. Karena mereka juga pelaku-pelaku orang kalau saya bilang legend lah. Pelaku legend dulu hip hop di perintis. Ya, perintis di Aceh dulu. Mereka salah satu saya juga respect pada teman-teman semua yang terutama abang-abang dari hip hop Sindikat yang pada tahun-tahun yang dulu saya juga respect. Mohon dukungannya Bang untuk karya ke depannya. Alright. Paling itu lagu-lagu memang di Aceh ini yang mengangkat tema kebudayaan. Salah satu juga teman kita kan Orantan Squad itu juga salah satu mengangkat tema kebudayaan. Paling itu di Aceh yang memang yang mengangkat lagu-lagu yang ya kita bilang yang bisa islami lah yang tentang lebih tema kebudayaan gitu. Nah, ke depan Bang. Harapan Abang nih. Misalkan kan kayak kita tahu lah udah 1 dekade kan Abang di media musik itu entah beatbox, rap, apapun itu.
terus jadi videografer, fotografer, dan di UMKM juga iya. Jadi ke depan harapan abang. Harapan saya sih ke depannya dari mana nih? Dari musik dulu. Ya. Kalau dari musik tetap ada, insya Allah di dalam tahun 2022 nih saya akan bakal keluarin juga single terbaru, tapi ini masih belum tahu apa ya kan. Tapi sudah ada rencana, memang udah pasti ada. Paling gitu. Kalau untuk Kaliko Photo, insya Allah ke depan Kaliko Photo makin berkembang. Amin. Ya. Kami lebih banyak buka lowongan kerja Amin. karena memang cita pengen aku sih ini pengen buka lowongan kerja karena aku pengen bantu teman-teman juga. Betul. Biar sama-sama enak kerja juga, biar sama-sama susah payah lah kita cari kerja sama-sama ya kan. Paling itu impian emang dari dulu pengen ada tim. Itu ke depan. Nah, paling ke depan satu lagi Kaliko Photo, insya Allah kita bakal ada buka studio, insya Allah Kaliko Company yang siap untuk terjun di segala event apapun itu. Mau dari PH, mau apapun itu kami siap. Gimana kalau kita coba untuk beberapa beat atau beberapa, Boleh. It's okay. Kasih musik. Let's get it. Kita tes. Enjoy. Oke. Ini khusus untuk kamu yang Oke, kita mulai ya. Mamam tuh, sedap. Itu untuk kamu yang enjoy tapi nggak enjoy. Siap. Bondan boleh bang? Siap. Bondan bunga. Alright. Dengar sapi, camkan dan jangan berhenti karena setiap pertanyaan perlahan menghampiri, mendekat dan meresap sistem kerja otak kiri. Setiap detik berdetak menusuk-nusuk di hati, kembali teringat raut wajahmu di angan, taburan cinta mengikuti sebuah senyuman. Tapi dalam hati ini tak bisa ungkapkan, nyaliku menciut terlalu siap tuh diucapkan. Ingin Tuhan sapi, camkan dan jangan berhenti karena setiap pertanyaan perlahan menghampiri, mendekat dan merusak sistem kerja otak kiri. Setiap detik berdetak, nusuk-nusuk di hati, kembali teringat raut wajahmu di angan, taburan cinta mengikuti sebuah senyuman. Tapi dalam hati ini tak bisa ungkapkan, nyaliku menciut terlalu siap tuh diucapkan. Sekali lagi ku ingin kau mengerti, rasa cinta ini sungguh sangat menyakiti. Tapi ku hanya makhluk yang tidak bermateri, dipandang sebelah mata, tak punya reputasi. Oke bang, gimana perasaan abang nih setelah duet sama, malu aku bang sebenarnya. That's great. Tapi bagus. Kalau misalkan dari segi ini adalah ya, bakat adalah ya. Ada aku lihat. Kayak Rema tadi coba ke Eminem. Oh my god. Di akhirnya. Iya. Itu mencurahkan seluruh isi hati ya. Itu sebenarnya jujur tuh dari isi hati sih. Asik. Dari isi hati yang pernah tersakiti. Asyik. Aku pengen kasih challenge sih buat abang terakhir. Oke. Kira-kira bisa nggak dalam waktu sesingkat mungkin untuk bikin sebuah lirik atau musik mengenai Sago ID? Sago ID, oke. Tapi ini beatbox ya? Kalau rap kayaknya agak susah nih karena... Rap aku aja nih, nggak usah lah ya. Terserah, bebas. Kalau aku aja? Oke, abangnya dulu. Oke, berarti kalau aku main beatbox aja ya? Oke, untuk Sago ID, dalam bentuk beatbox. Alright, berarti ini shout out. Oke. Shout out. Oke, ini shout out untuk Sago ID. Sago ID. Sago ID. Wow. Nice, eksklusif. Memang gak rugi gue bawa ini orang. Wow, respect bang. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.